Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Aura Aidara dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin membahas terkait pembelajaran tafsir tarbawiyah yang berjudul subjek pendidikan. Di dalam subjek pendidikan ini terkandung di dalam 3 sub. Yang pertama surat Al-Rahman ayat 1-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Sadaqallahu yang artinya Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4 dapat kita pahami bahwasannya Allah itu memiliki sifat yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada para makhluknya. Jika kita kaitkan kepada proses pendidikan, maka peran pendidiklah yang harus memiliki sifat penyayang dan pengasih kepada para muridnya. Nah, dapat kita lihat juga bahwasannya di dalam ayat ini dijelaskan dalam urgensi tujuan dan subjek pendidikan ialah mencetak atau mengembangkan manusia yang sempurna, berpengetahuan luas dan berbudi pekerti yang baik. Nah, dalam proses pendidikan ini yang akan dilakukan oleh seorang pendidik ialah guru ataupun dosen ataupun yang lainnya. Nah, jika seorang guru ataupun seorang pendidik ingin menyampaikan suatu pembelajaran atau materi kepada muridnya, dia harus menyampaikan secara sejelas-jelasnya agar para siswa paham apa yang disampaikan. Karena dapat kita lihat dari banyaknya kasus yang terjadi saat ini, para guru mengutamakan target pembelajarannya saja, tidak memikirkan para murid itu paham atau tidak yang disampaikan oleh guru. Tapi sebaliknya itu tergantung pada diri kita sendiri. Guru hanya menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada muridnya. Maka dari itu harusnya para murid sekarang berinisiatif untuk belajar memahami apa yang sudah dijelaskan atau disampaikan oleh guru. Akan membahas subjek pendidikan di dalam surat An-Nahl ayat 43-44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhiya ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dapat kita pahami di dalam surat An-Nahl ayat 43-44 dijelaskan bahwasannya tidak hanya seorang pendidik atau guru yang berperan sebagai subjek pendidikan, tetapi anak didik ataupun para murid bisa berperan sebagai subjek pendidikan. Mengapa? Karena pada saat yang sama guru mempunyai tugas tidak hanya menyampaikan atau membimbing para muridnya dalam proses pembelajaran, tetapi para pendidik ataupun guru juga dia membangun motivasi ataupun niat di dalam diri para murid ataupun anak didiknya itu untuk melakukan pembelajaran sendiri. Nah, seperti halnya ketika kita sesi diskusi, para siswa ataupun murid dia itu membantu temannya dalam menjelaskan apa yang belum mereka paham ketika seorang guru itu menjelaskan. Nah, maka dari itu ada kata pepatah,
malu bertanya sesat di jalan. Makanya, jika kita belum memahami suatu materi ataupun pembelajaran, maka sebaiknya kita itu bertanya agar kita paham apa yang sebelumnya sudah disampaikan oleh seorang pendidik. Maka dari itu, jika seseorang sudah paham apa yang sudah disampaikan, kita harus membantu teman yang belum paham. Nah, maka dari itu, selanjutnya kita akan membahas mengenai subjek pendidikan di dalam surat Al-Kahfi ayat 66 sampai 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Yang artinya Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku." Nah, ayat ini menjelaskan bahwasannya kita harus mempunyai etika di antara guru ataupun murid. Nah, seperti halnya guru dapat memahami ataupun membimbing muridnya agar berperilaku yang baik. Nah, sebaiknya para murid juga harus bersikap sopan kepada para gurunya karena kebanyakan kasus pada saat ini para murid ketika guru menegur para muridnya, murid tidak terima jika dia ditegur, makanya murid melaporkan guru kepada polisi. Nah, itu adalah perilaku yang tidak baik. Nah, sebaliknya juga para guru juga harus bisa bersikap sopan atau menghormati muridnya. Karena kebanyakan kasus juga pada saat ini guru juga jika murid melakukan kesalahan, mereka malah memukulnya. Nah, maka dari itu kita sebagai pendidik ataupun anak didik harus saling menghormati dan saling menghargai. Nah, dapat kita simpulkan dari ketiga surat ini bahwasannya subjek pendidikan bukan hanya dari guru, dosen, ataupun anak didik, tetapi mereka juga harus memiliki akhlakul karimah, harus mempunyai akhlak yang baik agar anak didik ataupun para guru mempunyai sikap saling menghormati dan sikap saling menghargai. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.